Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat afiat. Gimana Sehat. Mas Angga? Sehat ya? Alhamdulillah sehat ini Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini kita di Alhamdulillah. Jumat berkah ini ingin mendapatkan siraman sebenarnya ya, ataupun tausiah lah, analisa dari Pak Ustadz. Kita ingin melihat Gaza kondisi saat ini Ustadz. Keadaannya makin memprihatinkan, makin buruk. Tentu saja ya ini dikarenakan kebrutalan Israel yang terus-menerus gitu ya terhadap warga Gaza. Anak-anak dibunuh, apalagi sekarang kelaparan sudah mencapai puncaknya. Kesulitan sekali. Kesulitan sekali. Yang kami soroti ini Ustadz ya, ternyata ada suara-suara ya ini di kalangan muslim sendiri gitu yang melihat dengan Gaza yang kondisi seperti itu gitu ya, orang-orang ini, orang-orang muslim ini ya terutama anak-anak muda nih Ustadz ya, anak-anak muda itu mereka mulai gelisah, mereka mulai ragu gitu atas keberadaan Tuhan karena mereka menganggap bahwa mana keadilannya gitu ya, kenapa Gaza dibiarkan seperti itu. Nah, ini bagaimana kita menanggapi hal-hal ini Pak Ustadz, selain kita juga kan memberikan perhatian terhadap warga-warga Gaza. Ternyata di generasi Islam sendiri ada suara-suara seperti itu gitu, melihat sepertinya Tuhan membiarkan gitu ya, ketidakadilan dan juga kezaliman itu, dan akhirnya mereka ragu dan gelisah. Bagaimana Pak Ustadz? Mudah-mudahan ini suara dari Pak Ustadz nih bisa menjangkau semua orang nih Ustadz. Monggo Ustadz. Insyaallah, insyaallah. Oke, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala washabihi ajmain. Pertanyaan yang diajukan Mas Angga itu memang bukan di Indonesia saja ya. Di sini pun saya menghadapi seperti itu banyak, terutama kalangan muda. Mereka bukan tidak percaya, tapi berat bagi mereka. Tapi memang kalau kita lihat di Al-Quran juga pernah terjadi, right? Sampai waqar rasul ladzina amanu ma'ahu, sampai rasulnya dan orang beriman bertanya mata nasrullah gitu kan. Nah, untuk menjawab ini kita mesti kembali bahwa Nabi ketika bicara tentang rukun iman itu ada 6 kan, semua sudah tahu. Nah, rukun terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruk, itu kan. Ini iman kepada qadar ini sebetulnya bagaimana tinggi rendahnya iman kita itu pengaruh terhadap rukun-rukun yang lain. Jadi kalau iman kepada qadar dan qadar itu kuat, itu juga berarti iman kepada Allah, kepada Rasul dan kitab itu juga kuat. Kalau enggak juga ada pengaruh, gitu kan. Nah, di dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan untuk agar supaya kita tidak gelisah, kita tidak ragu akan wujud Allah, keadilan Allah SWT. Saya akan sampaikan supaya mudah dimengerti, disebut dengan 4 filter. Ada 4 filter, right? Filter yang pertama, bahwa Allah itu aware, sadar. Allah mengetahui apa yang berlaku sekarang ini. Yang kedua, filter yang kedua, bahwa Allah itu adil. Filter yang ketiga, bahwa Allah itu hakim, maha bijaksana, is wise. Yang terakhir, bahwa Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu bisa berbuat sekehendak dia, gitu kan. Nah, mari kita lihat filter yang pertama, bahwa Allah itu aware, sadar, mengetahui semua yang berjalan di bumi ini, right? Baik itu manusia, semut, semua itu tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Right? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidaklah dia tahu bahwa Allah itu melihat. La yakhfa alaihi syai'un, tidak ada sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daun yang turun. Right? Tidak ada yang masuk ke bumi, keluar bumi, kecuali sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Right? Nah, itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengatakan wala yuhitu bi ilmi, tidak ada yang bisa mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa taala. Right? Karena
ketika Nabi Khidir berjalan dengan Nabi Musa alaihissalam, itu melihat ada burung ya mengambil air di laut, kemudian terbang dia. Kata Khidir, ilmu kalau kita bandingkan ilmu Allah dengan kita seperti itu tuh. Tetes air yang diambil oleh burung itu ilmu kita. Ilmu Allah itu lautan. Oleh karena itu kadang-kadang ya kita tidak bisa memahaminya karena ilmu kita yang terbatas itu. Ya, kita saja kadang-kadang kalau dokter aja yang ngomong, kita aja percaya. Misalnya gini ya, kita punya teman kemarin dia sehat, afiat, ya kakinya ada, tiba-tiba dia datang besoknya kakinya dipotong, buntung. Kita kan kayak loh kenapa? Siapa yang motong kakimu? Bilang, oh dokter. Gimana reaksi kita? Oh kita tenang. Oh oke. Berarti kalau nggak dipotong itu penyakit akan menjalar ke atas terus. Ya itu gitu. Nah apalagi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi karena ilmu kita yang terbatas inilah sehingga kita tidak melihat fair, keadilan dan sebagainya. Ya. Oleh karena itu maka ya sikap kita ya sami'na wa ata'na. Masa kita sama dokter sami'na wa ata'na. Kita nggak pernah nanya dokter kenapa harus makan habis sarapan, habis mana? Apa yang disampaikan dokter atau saintis kita terima. Itu yang pertama. Filter yang kedua, kita yakin bahwa Allah itu adil. Dan Allah berulang-ulang dalam Quran ayat bahwa Allah tidak akan berbuat dolim. Allah tidak akan Allah akan selalu fair dengan hambanya. Namun kita kadang-kadang salah paham bahwa tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis bahwa keadilan Allah itu Allah akan canangkan di bumi. Enggak ada. Selama di bumi ini itu bukan keadilan yang penuh. Oleh karena itu maka kadang-kadang memang kita lihat tidak adil. Ya, Mus'ab bin Umair, Hamzah, Sumayyah itu tidak melihat hasilnya. Dia tidak melihat Fatah Mekah. Tidak melihat Fatah Mekah. Dia hanya melihat kedoliman. Ya, dia hanya melihat siksaan, gitu kan. Nabi Muhammad SAW juga itu tidak melihat ke masalahnya al-futuhat, kemenangan-kemenangan yang dicapai oleh setelah itu. Nabi tidak tahu Indonesia itu the biggest Muslim country. Yang tahu Nabi Muhammad SAW. Right? Ya. Nah oleh karena itu maka Allah SWT dalam Quran selalu kalau masalah keadilan bukan di sini. Makanya seorang Muslim itu kalau dia tidak sampai sempat mendapatkan keadilannya, haknya di sini, dia tidak akan putus asa. Nanti saya akan tagih di akhirat. Allah berfirman misalnya dalam surat Anbiya ayat 47, "Wa nada'ul mawazina al-qisti liyaumil qiyamah." Pada saat kami meletakkan timbangan yang adil di hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a. Pada saat itu tidak ada seorang pun yang didolimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin. Meskipun sebiji sawit pun, sebiji kecil apapun, ataina biha. Nanti akan tampak, akan kelihatan. Ayat. Maka dalam hadis yang dalam ayat yang lain, Allah dalam surat Ibrahim 42, "Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dzalimun." Jangan sangka Allah itu unaware, tidak sadar, tidak tahu apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Ini jangan sangka Allah tidak tahu apa yang dibuat oleh Netanyahu sekarang. Innama yu'akhiruhum liyaumin. Hanya Allah itu mengakhirkan pada hari tashkhasu fil absar. Pada saat mata kelihatan takut. Right? Itu kalau kita lihat Ashabul Ukhdud yang dimasukkan semua itu mereka tidak melihat siksaan yang dihadapi oleh orang-orang yang membakar mereka, tidak melihat. Right?
Jadi filter yang pertama bahwa Allah maha mengetahui, Allah aware. Yang kedua bahwa Allah itu adil. Filter yang ketiga, kita yakin bahwa Allah itu hakim, maha bijaksana. Ya, banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan innallaha hakimun alim. Right? Dan kita yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi ini pasti ada hikmahnya. Ya. Namun karena again ilmu kita yang terbatas, kita tidak melihatnya kadang-kadang. Kadang-kadang Allah perlihatkan, ya, banyak sekali Allah perlihatkan, tapi kadang-kadang tidak. Saya tanya, anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir ketika berjalan dengan Musa, itu sampai mati kedua-duanya tidak tahu hikmatnya. Apa hikmatnya? What's the wisdom? Anak saya nggak berdosa dibunuh kok. Mereka tahu ya setelah mati kan, ketemu Allah SWT, oh baru tahu dia. Kalau nggak dibunuh, dia anak ya akan membawa mereka ke neraka. Akhirnya mereka masuk surga kan. Yang paling jelas kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Nabi Yusuf sudah tinggal di penjara, dia itu innocent, tidak berdosa. Kemudian setelah dia mentakwilkan mimpi kepada salah seorang yang nanti akan kembali bekerja dengan raja, right? Dia minta supaya ingatkan raja bahwa ada orang yang innocent di penjara. Tapi orang itu lupa kan? Ayat falabi sabid asfamaka sabid asinin. Akhirnya Nabi Yusuf diperpanjang lagi tinggalnya kan? Apakah Nabi Yusuf nggak pernah berdoa? Pasti berdoa dia. Dia pasti rindu sama orang tuanya, sama ibunya, sama itu Nabi Yusuf. Right? Tapi oleh Allah di-delay sengaja, karena kalau Nabi Yusuf itu keluar pada saat itu, right? Nabi Yusuf itu nggak ada artinya. Dia mungkin keluar kemana nggak tahu, mungkin dia mati di tengah padang pasir, dia nggak pernah berpengalaman untuk berjalan. Tapi Allah dikeluarkan dia pada saat orang Mesir perlu sama dia. Pada saat raja itu mimpi itu kan, yang tidak bisa mentakwilkan mimpi kecuali Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga ketika keluar dia terhormat, menjadi man number one. Keluar kemudian dia bisa membawa orang tuanya, keluarganya. Itu hikmat delay itu. Allah mendelay, menunda. Nah kita juga kadang-kadang memang saya sendiri kadang-kadang. Kenapa Allah nggak cepat tuh si Netanyahu mati sekarang itu juga? Ya. Kita itu. Tapi kalau kita yakin semua ada hikmatnya, kita tenang, alhamdulillah. Ya, yang terakhir ya bahwa Allah itu mampu untuk berbuat sekehendaknya. Allah SWT dengan kun fayakun khalas. Allah bisa menghancurkan negara Israel sekarang juga. Namun kemampuan Allah itu sesuai dengan izin Allah SWT. Sesuai dengan waktu yang Allah sudah tentukan. Right? Apakah Allah tidak bisa Nabi ketika diangkat jadi Nabi satu hari atau setahun semua orang maksudnya? Jadi 23 years. Nabi saja perlu 23 tahun. itu sunatullah di atas bumi ini. Right? Ya. Jadi itulah. Jadi ketika kita ditimpa malapetaka apa saja, ya remember, ingat 4 filter ini. Yang pertama, bahwa Allah aware, Allah sadar, Allah mengetahui segala sesuatunya. Yang kedua, bahwa Allah itu adil. Jadi jangan sampai kita mengatakan why me, kenapa saya, nggak boleh kita. Nah, karena Allah itu adil, karena Allah berikan kepada kamu, karena kamu yang bisa handle. Yang kedua, innallah hakim, Allah itu maha hakim, maha bijaksana. Right? Allah kasihkan kepada kita kena ada hikmatnya. Ya, saya sering ulangi dulu, Allah SWT tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Maka penderitaan yang diterima oleh orang Gaza ini karena Allah tahu hanya orang Gaza yang mampu untuk menghandle, yang mampu untuk bertahan. Kalau kita mungkin sudah give up semua. Right? Yang terakhir, kita yakin bahwa Allah SWT itu ala kulli syai'in qadir. Right? Jadi mudah-mudahan dengan 4 filter ini kita bisa tenang, kita bisa mengetahui. Hanya yang terakhir sekali ya, sekarang Allah SWT juga menguji kita. What did you do?
ketika orang menderita di sana, kita ini berbuat apa? Nah, apa kita ikut memboikot barang-barang orang yang ke Israel? Apa kita ikut demonstrasi? Kita ikut posting di Facebook, di TikTok dan sebagainya untuk menyadarkan orang atau tidak? Akhirnya tidak boleh diam. Ya, itu untuk kita insyaallah. Jadi mudah-mudahan Allah SWT memperlihatkan kepada kita masih hidup, kita melihat kemenangan orang-orang Gaza, insyaallah. Insyaallah. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas Sama-sama, pencerahannya di pagi hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan ya. Assalamualaikum. Insyaallah.